Kali ini kita akan membahas tentang gangguan obsesif kompulsif yang biasa disingkat OCD. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima mendefinisikan OCD sebagai gangguan kecemasan yang ditandai oleh adanya obsesi dan atau kompulsi. Obsesi berarti pikiran, impuls, atau gambaran mental yang berulang dan persisten yang dirasakan sebagai intrusif dan tidak diinginkan. Makin sering dicoba diabaikan atau ditekan, makin kuat gangguan dari pikiran-pikiran ini. Sedangkan kompulsi adalah perilaku berulang atau tindakan mental yang dilakukan sebagai respons terhadap obsesi atau menurut aturan yang harus diikuti secara ketat. Tujuan dari kompulsi adalah untuk mengurangi kecemasan atau mencegah peristiwa yang ditakuti. Para penderita OCD mungkin dihantui oleh ketakutan akan kontaminasi, di mana setiap kuman atau kotoran terasa seperti ancaman nyata bagi kesehatan. Keraguan pun tak kalah menyiksa, membuat mereka terus-menerus bertanya-tanya apakah telah melakukan sesuatu dengan benar, misalnya mematikan kompor atau mengunci pintu. Pikiran intrusif yang tak terkendali seringkali bersifat seksual, agresif, atau bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Juga dapat menyergap dan menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, obsesi akan kesempurnaan membuat mereka merasa perlu mengatur segala sesuatu dengan sangat detail. Sementara yang lainnya diliputi kekhawatiran akan bahaya yang mungkin terjadi seperti bencana alam atau kecelakaan. Kompulsi bagaikan ritual yang tak terelakkan, menjadi cara bagi penderita OCD untuk meredakan kecemasan yang menggejala. Tindakan mencuci tangan berulang kali hingga kulit terasa perih, mandi berjam-jam, atau membersihkan setiap sudut ruangan seolah menjadi mantra yang harus diucapkan. Keinginan untuk memeriksa kunci pintu, kompor, atau peralatan listrik berkali-kali meski sudah yakin bahwa semuanya aman menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Beberapa orang merasa perlu mengulang tindakan tertentu seperti menghitung setiap ubin lantai atau menyusun buku dengan urutan yang sangat spesifik untuk menciptakan rasa keteraturan yang semu. Ada pula yang memilih untuk menghindari situasi atau benda yang memicu kecemasan seperti kuman atau tempat-tempat ramai. Dan yang paling menyiksa adalah kebutuhan untuk meminta jaminan berulang kali dari orang lain seolah-olah persetujuan mereka dapat menghilangkan semua keraguan. Menurut DSM-5, agar seseorang dapat dipastikan mengalami gangguan obsesif-kompulsif, gejala yang dialaminya harus memenuhi beberapa kriteria yang sangat spesifik. Pertama, penderita harus mengalami obsesi atau kompulsi atau bahkan keduanya secara signifikan. Kedua, penderita harus berusaha keras untuk mengabaikan atau menekan obsesi tersebut, namun upaya ini seringkali sia-sia. Ketiga, kompulsi yang dilakukan harus memiliki hubungan yang jelas dengan obsesi dan dilakukan sebagai respons terhadap kecemasan yang ditimbulkan oleh obsesi tersebut. Keempat, baik obsesi maupun kompulsi harus menyebabkan penderitaan yang signifikan atau mengganggu fungsi sehari-hari seperti pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas lainnya. Terakhir, gejala-gejala ini tidak boleh disebabkan oleh kondisi medis atau gangguan jiwa lainnya. Penyebab pasti dari gangguan obsesif-kompulsif masih menjadi misteri yang terus diteliti oleh para ahli. Namun berbagai faktor diduga berperan dalam perkembangan gangguan ini. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan OCD adalah genetika. Penelitian menunjukkan bahwa adanya riwayat keluarga dengan OCD dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan yang sama. Selain itu, abnormalitas pada struktur dan fungsi otak, terutama pada sirkuit yang mengatur kecemasan dan perilaku berulang, juga diduga menjadi penyebab. Faktor lingkungan pun tidak bisa diabaikan. Stres yang berkepanjangan, trauma masa lalu, atau bahkan infeksi tertentu dapat memicu munculnya gejala OCD pada individu yang rentan. Prevalensi gangguan OCD di seluruh dunia cukup bervariasi. Namun secara umum diperkirakan sekitar 1-2% dari populasi. Angka ini juga sejalan dengan temuan penelitian di Indonesia. Meskipun OCD dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial, terdapat perbedaan pola yang menarik.
Studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sering mengalami OCD pada masa dewasa, sementara laki-laki lebih sering didiagnosis pada masa kanak-kanak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hormonal, sosial, atau psikologis mungkin berperan dalam perbedaan prevalensi berdasarkan gender. Dampak OCD terhadap kehidupan seseorang bisa sangat menghancurkan, baik bagi penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Penderita OCD seringkali terjebak dalam lingkaran setan obsesi dan kompulsi yang menguras waktu, energi, dan emosi. Akibatnya mereka mungkin kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau bahkan menjaga hubungan sosial. Isolasi menjadi pilihan yang lebih mudah daripada menghadapi kecemasan yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Kualitas hidup pun menurun drastis karena pikiran-pikiran mengganggu dan perilaku repetitif terus menghantui. Selain itu, penderita OCD juga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental lainnya seperti depresi dan gangguan kecemasan. Di sisi lain, orang-orang terdekat penderita juga merasakan dampak yang tidak kalah berat. Mereka mungkin merasa stres, frustrasi, bahkan putus asa ketika melihat orang yang mereka sayangi menderita. Kesulitan memahami penderitaan yang dialami orang dengan OCD seringkali membuat mereka merasa tidak berdaya dan terjebak dalam situasi yang sulit. Mencari bantuan profesional adalah langkah yang penting untuk menanggulangi OCD. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater akan membantu Anda mendapatkan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang tepat. Menerima diagnosis OCD mungkin terasa sulit pada awalnya, namun ini adalah langkah penting menuju pemulihan. Dengan memahami kondisi Anda dapat mulai mencari cara untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Setelah mendapatkan diagnosis, sangat penting berpartisipasi aktif dalam pengobatan yang direkomendasikan, baik itu terapi maupun pengobatan medis. Konsistensi adalah kunci dalam mengatasi OCD. Terapi perilaku kognitif menjadi ujung tombak dalam penanganan OCD. Melalui CBT, penderita diajak untuk secara aktif menantang dan mengubah pola pikir yang memicu kecemasan dan mendorong perilaku kompulsif. Dengan bimbingan terapis, penderita akan belajar teknik-teknik khusus untuk mengelola pikiran obsesif, mengurangi frekuensi kompulsi, dan mengembangkan cara-cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi yang memicu kecemasan. Selain CBT, pengobatan dengan obat-obat antidepresan, terutama jenis serotonin reuptake inhibitor, juga seringkali diperlukan. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar serotonin di otak sehingga dapat membantu mengurangi intensitas gejala obsesif dan kompulsif. Selain terapi kognitif perilaku dan obat-obatan antidepresan yang umum dikenal, terdapat beragam pendekatan lain yang dapat menjadi pelengkap atau alternatif dalam mengatasi gangguan obsesif kompulsif. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah terapi exposure dan pencegahan respons, di mana penderita secara bertahap dihadapkan pada situasi yang memicu kecemasan tanpa melakukan ritual kompulsif. Melalui proses ini, individu akan belajar bahwa kecemasan yang muncul akan mereda dengan sendirinya seiring waktu, tanpa perlu melakukan tindakan yang selama ini dianggap sebagai pemecah masalah. Selain itu, bergabung dalam terapi kelompok dapat memberikan dukungan emosional yang berharga, memungkinkan penderita untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang-orang yang memiliki perjuangan serupa. Praktik mindfulness dan meditasi juga dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri, sehingga membantu individu untuk lebih tenang dalam menghadapi pikiran obsesif. Teknik relaksasi seperti yoga atau tai chi juga dapat memberikan manfaat fisik dan mental, membantu meredakan ketegangan yang sering menyertai OCD. Membangun dukungan sosial juga sangat bermanfaat. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi perasaan terisolasi. Dukungan dari orang-orang yang peduli dapat menjadi sumber kekuatan yang besar dalam menghadapi tantangan OCD. Terakhir, menjaga gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup akan mendukung proses pemulihan secara keseluruhan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, penderita OCD dapat menemukan strategi yang paling sesuai untuk mengatasi gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Serupa dengan gangguan lainnya, peran orang-orang terdekat dalam hal mendukung penderita OCD sangatlah krusial. Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mempelajari lebih mendalam tentang gangguan ini. Dengan memahami apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang Anda sayangi, Anda akan lebih mampu memberikan dukungan yang efektif. Menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi juga sangat penting. Biarkan mereka berbagi perasaan dan pikiran mereka tanpa merasa takut akan penilaian. Dorong mereka untuk mencari bantuan profesional, namun hindari paksaan. Ingatlah bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu dan kesabaran. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental dan fisik Anda sendiri. Merawat diri sendiri akan memungkinkan Anda untuk terus memberikan dukungan yang konsisten kepada orang yang Anda sayangi tanpa merasa terbebani. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.